Selamat pagi adik-adik, selamat pagi papa dan mama, dan selamat tahun baru. Hari ini kita ketemu lagi di tahun yang baru, tahun 2021. Dan hari ini adalah minggu pertama di awal tahun, bulan Januari. Wah, tidak terasa ya, kita sudah melewati tahun lalu. Dan ingat, karena kasih Tuhan, kita ada hari ini. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, perlindungan, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita semua. Ayo katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Meskipun tahun berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Adik-adik, hari ini sebelum memulai ibadah yang pertama di tahun ini, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan perlindungan-Mu sepanjang hari, setiap waktu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru, tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun ini. Tolonglah kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Dan saat ini kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Happy Ya Ya Ya, hari ini harinya Tuhan, dan puji-pujian yang lain. Ayo siap bergerak, siap bertepuk tangan, pakai gerakan dan sukacita.
Mari kita naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tahun yang baru ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan memberi nasihat kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Pelita hidupku. Pelita hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga dan hati yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami mengerti pesan firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar, kami siap merenungkan, kami siap melakukannya. Haleluya, amin. Adik-adik, duduk yang tenang, duduk yang teratur, tetap fokus ya, tetap sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus perlindungan bagi kita. Mari adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kalian membacanya dengan bersuara ya. Kita baca ayat dari Mazmur 61 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Mazmur 61 ayat 3. Allah adalah tempat perlindungan kita semua. Allah adalah menara yang kuat terhadap musuh. Siapa musuh kita? Ya, musuh kita adalah iblis. Ingat, musuh kita bukanlah yang bisa dicubit, bukanlah yang bisa disakiti, tetapi musuh kita tidak terlihat. Tapi kita harus ingat juga bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas musuh kita, yaitu iblis. Iblis sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Iblis sudah tidak punya kuasa lagi atas manusia. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut, karena iblis ada di bawah kaki kita. Itu kata firman Tuhan. Adik-adik, saya membawa sebutir telur. Telur ini masih mentah. Kalau telur ini masih mentah, telur ini akan mudah sekali pecah. Misalnya terjatuh atau kena benda yang keras, dia akan mudah pecah. Hidup kita dapat diumpamakan seperti sebutir telur. Saya punya pengalaman tentang sebutir telur. Suatu hari ketika saya menjadi seorang mahasiswa baru, saya disuruh oleh kakak pembina atau kakak kelas
untuk membawa sebutir telur. Bukan kakak saja, tetapi semua teman-teman kakak juga disuruh membawa sebutir telur. Telur yang masih mentah. Kemudian telur ini harus kami jaga setiap hari selama 1 minggu. Telur ini tidak boleh pecah, telur ini tidak boleh rusak, telur ini tidak boleh hilang. Jadi kemana-mana selama 1 minggu kami harus membawanya, kami harus menjaganya. Telur ini hanya boleh disimpan ketika kami tidur. Kalau kegiatan kampus dimulai, kami harus membawanya kemana-mana. Wah, ketika itu kami sangat kesulitan. Kami sangat hati-hati, takut kalau telur kami pecah, kami akan dihukum. Tetapi 1 minggu berlalu, puji Tuhan, telur yang kakak jaga tetap utuh dan tidak rusak. Adik-adik, ketika kakak harus menjaga sebutir telur ini selama 1 minggu, kakak mengalami kesulitan sekali karena ada rasa takut, ada rasa cemas. Nanti kalau telurku pecah gimana ya? Aku dihukum. Nanti kalau telurku hilang gimana ya? Pasti aku dihukum. Nah, telur ini diibaratkan hidup kita. Kita harus menjaga hidup kita, menjaga hati kita. Karena itu kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kita, firman Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kakak merasa kesulitan selama 1 minggu, bagaimana ya? Allah menjaga kita itu seumur hidup loh. Bahkan Alkitab berkata sejak dalam perut ibumu. Jadi sejak di dalam perut mama, Tuhan itu sudah mengenal kita, melindungi kita sampai sekarang. Tuhan tidak pernah merasa kesulitan karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Hidup kita dapat diumpamakan seperti sebutir telur. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, maka kita akan lemah. Kita tidak dapat melakukan banyak hal. Kita sangat membutuhkan Allah. Kita membutuhkan perlindungan Allah. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Tapi bagaimana kalau masalah kita rasanya lebih berat, kesulitan kita lebih berat? Kalian punya kesulitan dalam belajar misalnya, atau kalian kadang merasa sangat bosen, udah lama di rumah terus. Nah, iblis mulai memasukkan rasa bosan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mulai loyo, kita mulai tidak semangat lagi menjalani kehidupan. Itu adalah salah satu musuh kita. Iblis memberikan rasa bosan, rasa marah, kecewa, jengkel, sakit hati, sehingga hidup kita yang tadi utuh bisa rusak karena kena pukulan dari si iblis lewat masalah, kesedihan, kekhawatiran, kesulitan. Adik-adik, kita semua punya masalah. Anak-anak punya masalah. Orang tua punya masalah. Anak kecil punya masalah. Anak besar punya masalah. Anak perempuan punya masalah juga. Anak laki-laki punya masalah juga. Kakek nenek, oma opa, semua punya masalah. Semua orang di dunia ini punya masalah. Ingat ya, kehidupan kita dapat digambarkan sebutir telur yang masih mentah ini. Dan masalah-masalah itu digambarkan sebagai benda yang keras yang menguji kehidupan kita. Karena itu kita membutuhkan perlindungan supaya ketika masalah itu datang, masalah itu tidak dapat menghancurkan kita. Misalnya kalian punya kesulitan dalam belajar. Wah, nggak bisa-bisa, sampai aku pusing belajar terus setiap hari. Udah les, nggak ngerti juga. Itu salah satu masalah. Karena itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian kepada kita. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, syarat utama untuk menjadi anak yang cerdas adalah kita takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan, kita mengasihi
mengasihi Tuhan. Bukan seperti pencuri yang ketahuan terus takut. Bukan seperti anak-anak yang menyontek kemudian ketahuan ibu guru lalu takut. Bukan takut seperti itu ya. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Permulaan hikmat adalah rasa hormat akan Tuhan. Karena itu Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita harus mengutamakan Tuhan setiap hari. Kalau bangun tidur kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat cari HP, kemudian main game atau melakukan yang lain. Adik-adik, kalau kita punya kesulitan, kita harus ingat bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Mazmur 61 ayat 3 mengatakan, Tuhan itu tempat perlindungan kita dan Tuhan adalah menara yang kuat terhadap musuh. Jadi rasa takut itu juga musuh kita. Rasa bosan itu juga musuh kita. Rasa benci, kemarahan itu juga musuh kita. Karena hal-hal itu yang diletakkan iblis dalam pikiran kita. Kalau kita ingat firman Tuhan, kita dapat melawan semua tipu muslihat iblis. Jadi ketika kalian mulai bosan, mulai patah semangat, kalian ingat bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kesulitan. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kita akan menjadi seorang pemenang. Kita adalah pahlawan Kristus. Pahlawan Kristus mengalahkan segala sesuatu. Pahlawan Kristus adalah anak-anak Tuhan yang selalu berani, yang selalu semangat menghadapi segala sesuatu. Nah, sebutir telur ini tidak akan pecah kalau dia ada di dalam tempat perlindungan. Hidup kita memerlukan tempat perlindungan. Siapa tempat perlindungan kita? Ya, Tuhan Yesus. Dia adalah tempat perlindungan kita. Adik-adik, mari kita lihat bagaimana telur ini tidak akan pecah meskipun dia dipukul, meskipun dia mengalami kesulitan, dia tetap utuh karena ada yang melindunginya. Telur ini akan kakak letakkan di dalam kotak kecil ini. Dia di dalam perlindungan. Kemudian kakak akan tutup bagian atasnya. Sudah ditutup. Mari sekarang kita coba pukul. Apakah telurnya akan pecah? Tidak, tidak akan pecah karena dia ada di dalam perlindungan. Tapi kalau masalahnya semakin besar bagaimana? Apakah perlindungan kita tetap kuat? Ya, perlindungan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Meskipun masalah banyak, meskipun pandemi ini belum selesai-selesai, tetapi Allah terus melindungi kita. Kita tetap dijaga pagi, siang, sore, malam. Bahkan ketika kita tidur, Allah tetap melindungi kita. Allah mengasihi kita. Sekarang kakak mau masukkan kotak yang kecil tadi ke dalam kotak yang lebih besar. Inilah contoh perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Meskipun masalah semakin besar, tetapi perlindungan Allah jauh lebih besar dari masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Kakak akan tutup kotak ini. Mari kita lihat. Telur ini tetap utuh, telur ini tetap aman. Tapi bagaimana Kak, kalau kesulitan dan masalah hidup saya lebih besar lagi, lebih banyak lagi? Apakah Allah tetap melindungi kita? Allah tetap melindungi kita. Allah tetap menyertai dan menolong kita semua. Meskipun masalah semakin besar, perlindungannya juga
jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Allah tetap menyediakan tempat perlindungan bagi kita semua. Allah adalah menara yang kuat terhadap musuh. Siapa musuh kita? Iblis. Karena itu kita tidak perlu takut. Kita ada di dalam perlindungan Allah. Coba lihat, hidup kita ada di dalam Allah. Hidup kita ada di dalam perlindungan Allah. Coba adik-adik perhatikan, meskipun kakak goncang-goncang, meskipun kakak goyang-goyang, telur yang di dalam tetap terlindungi. Jadi meskipun masalah hidup kita sangat banyak, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kalau masalahnya semakin besar, tentu saja kekuatan yang Allah berikan kepada kita juga lebih besar lagi, sehingga kita dapat menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Mari kita lihat kotak yang berikutnya. Ini adalah kotak yang terakhir, kotak yang paling besar. Mari kita lihat apakah telurnya akan pecah. Goyang, goyang, kiri, kanan, goyang, atas, bawah, goyang, goyang. Masalahnya tetap banyak, masalahnya tetap ada. Karena manusia hidup selalu ada masalah. Tetapi ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan menolong kita keluar untuk menjadi pemenang. Kita lihat yuk. Mari kita buka satu-satu kotaknya. Bagaimana kabar telur itu? Kita buka ya kotak yang pertama. Kita buka kotak yang kedua. Kita buka kotak yang ketiga. Kita buka kotak yang keempat. Telurnya tetap utuh. Ini adalah contoh perlindungan Allah dalam hidup kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari sebutir telur. Telur ini tetap utuh, tidak rusak, tidak pecah karena ada di dalam kotak yang melindungi. Tuhan selalu melindungi kita. Ingat itu ya. Dan ingat, kita selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun juga. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Jangan lupa ya, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bangun tidur, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Baca firman Tuhan dari Alkitab. Atau kalian download aplikasi Alkitab di dalam HP. Itu cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Selain itu, memuji Tuhan setiap hari. Bersama papa dan mama, ada ibadah di rumah. Jadi adik-adik mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, termasuk kepandaian. Kita butuh Tuhan. Adik-adik, sebelum mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini di awal tahun baru Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami tidak perlu takut karena Engkau selalu ada menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau. Ketika kami bangun tidur, kami teringat akan Engkau, memuji nama-Mu, berdoa dan menyembah Engkau, dan juga membaca firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang tahun yang lalu. Kami percaya di tahun yang baru ini kami juga ada dalam perlindungan Tuhan. Papa, mama, keluarga kami diberkati, dilindungi karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, teman-teman kalian memberikan persembahan, gerakan, dan lagu pujian Tuhan Yesus baik. Ikut bernyanyi, ikut bergerak bersama mereka. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. God bless you, dadah.